Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan bahas salah satu materi kimia kelas 10, yaitu tentang redox, yang merupakan singkatan dari reduksi oksidasi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Pada materi ini kakak akan pecah menjadi beberapa bagian, dan video ini merupakan bagian yang pertama. Oke, langsung saja kakak menuju materinya. Redox bagian 1. Oke, jadi reaksi redox ini dia mempelajari beberapa hal, yang diantaranya yaitu adalah definisinya, komponennya, dan juga yang paling terakhir yaitu adalah reaksi disproporsionasi atau autoredox. Ini akan kakak bahas pada video selanjutnya. Untuk redox ini, definisinya ini ada bermacam-macam. Definisi dari oksidasi dan reduksi itu bisa dipandang dari tiga hal. Yang pertama, jika dipandang dari reaksi terhadap oksigen, kemudian jika dipandang dari serah terima elektron, dan kemudian jika dipandang berdasarkan bilangan oksidasinya atau biloxnya. Pada video yang bagian pertama ini kakak akan bahas tiga ini dulu, definisi dan pengertian oksidasi dan reduksinya. Untuk bagian komponen dan reaksi disproporsionasi atau autoredox ini kakak akan bahas pada video yang selanjutnya. Reaksi reduksi oksidasi atau biasa dikenal dengan redox ini itu sebetulnya banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh di sini paku yang berkarat, kemudian minyak yang mungkin baunya tidak sedap, dan makanan yang menjadi basi, kemudian buah apel yang jika dibelah dagingnya itu berwarna merah. Nah, itu semua merupakan prinsip-prinsip dari redox ini, jadi perlu difahami ya. Kemudian seperti yang kakak katakan, definisi dari redox ini atau reduksi oksidasi ini itu ada bermacam-macam, dibagi menjadi tiga hal ini ya. Kakak akan bahas yang pertama dulu, yaitu atau definisi dari reaksi redox atau reduksi oksidasi jika dipandang dari reaksinya terhadap oksigen. Oke, jadi di sini yang pertama yaitu adalah reduksi oksidasi terhadap oksigen. Pengertian dari oksidasinya yaitu oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Kakak beri contoh di sini, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Kalau adik-adik lihat di sini dia mengikat oksigen. Kalau dia mengikat oksigen, ini oksigen ya. Kalau dia mengikat oksigen berarti dia adalah reaksi oksidasinya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, sumber oksigen pada reaksi oksidasi itu disebut sebagai oksidator, maka ini adalah oksidatornya. Kemudian reduksi, pengertian dari reduksi adalah pelepasan oksigen dari senyawa yang mengandung oksigen. Di sini kakak beri contoh, ini kalau anak biologi pasti tahu ini. Ini adalah reaksi dari fotosintesis. 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan glukosa. C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Kalau adik-adik lihat di sini di bagian produknya ini dia melepas oksigen di sini ya. Kalau dia melepas oksigen berarti dia termasuk dari reaksi reduksinya. Yang perlu diperhatikan yaitu zat yang menarik atau mengikat oksigen pada reaksi reduksi disebut sebagai reduktor. Berarti ini adalah reduktornya. Di sini yang perlu diingat ada dua hal, oksidasi itu mengikat oksigen dan reduksi itu melepas oksigen. Kemudian yang kedua, redox terhadap serah terima elektron. Pengertian oksidasi jika dipandang dari serah terima elektronnya, dia memiliki pengertian seperti ini. Oksidasi itu adalah proses pelepasan elektron. Kalau reduksi, dia adalah proses penangkapan elektron. Nah, seperti ini. Kakak beri contoh untuk oksidasinya. 2Na menjadi 2Na plus ditambah 2 elektron. Kalau adik-adik lihat di bagian produknya ini, dia menghasilkan elektron ya di bagian produknya ini. Jadi akibatnya Na akan kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Inilah kemudian yang disebut sebagai reaksi oksidasinya. Nah, untuk reaksi oksidasi sendiri biasanya itu terjadi pada unsur-unsur logam ya.
Kemudian yang reduksi itu adalah penangkapan elektron. Kalau adik-adik lihat di sini contohnya, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Pada bagian reaksi ini adik-adik bisa lihat ada Cl2 ditambah 2 elektron. Dia menangkap 2 elektron dari luar ya. Akibatnya dia akan kelebihan muatan negatif, maka dia akan bermuatan negatif seperti ini. Kemudian yang perlu diingat di sini oksidasi yaitu adalah melepas elektron, dan jika reduksi dia menangkap elektron. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang unik di sini. Kalau adik-adik lihat, jika oksidasi digabungkan dengan reduksi, ada suatu hal yang akan terjadi. Ini adalah bagian oksidasinya dengan reaksi sekian, ambil dari sini ya, dan reduksinya kakak ambil dari reaksi yang ini, kakak masukkan di sini. Ternyata 2 elektron ini bisa kakak coret seperti ini. Kemudian jika 2 reaksi ini kakak jumlahkan, 2 Na nya turun ke bawah, Cl2 nya juga turun ke bawah, 2 Na plus turun, 2 Cl- juga turun. Untuk elektron karena sudah dicoret maka tidak perlu lagi kakak turunkan ke bawah. Nah, di sini adik-adik lihat 2 Na plus ditambah 2 Cl- ini bisa digabungkan menjadi 2 NaCl. Nah, dari reaksi ini kemudian dihasilkan 2 Na ditambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Inilah yang kemudian disebut sebagai persamaan reaksi redoksnya. Jadi tahap untuk mendapatkan reaksi redoks itu seperti ini ya. Ada yang oksidasi dan reduksi, jika digabungkan menjadi persamaan reaksi redoksnya seperti ini. Oke, di sini kakak sudah siapkan untuk reaksi-reaksi lainnya. Adik-adik bisa lihat di sini yang B. Yang B oksidasinya adalah sekian dan reduksinya juga sekian. Kemudian di sini elektronnya kakak bisa coret karena sama-sama 12. Jika ada perbedaan nanti akan bisa dikali sehingga elektronnya bisa disamakan. Nah, kalau nanti dijumlahkan reaksinya maka dihasilkan persamaan redoksnya seperti ini. Untuk contoh yang C, D, dan E adik-adik bisa belajar sendiri agar durasi videonya tidak panjang ya. Oke, kemudian selanjutnya redoks yang berdasarkan bilangan oksidasi atau disingkat dengan biloks. Bilangan oksidasi itu merupakan suatu bilangan yang diberikan kepada suatu unsur menurut aturan-aturan tertentu untuk menyatakan tingkat keteroksidasian ataupun keterreduksian dari suatu spesies. Oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau kenaikan biloks. Kemudian reduksi adalah yang mengalami penurunan biloks ya. Jadi oksidasi itu kenaikan dan reduksi itu penurunan. Nah, kalau sudah paham tentang oksidasi dan reduksi, pasti adik-adik akan bertanya, bagaimana sih Kak cara menentukan bilangan oksidasi itu? Nah, jadi untuk menentukan bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa atau ion, pertama adik-adik harus paham tentang aturan dasar biloks dan juga prioritas biloks. Nah, langsung kakak bahas yang pertama, yaitu tentang aturan dasar biloks. Setidaknya ada 3 aturan yang harus adik-adik pahami, aturan yang paling umum ya. Jadi aturan yang pertama di sini, unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi senilai dengan 0. Langsung kakak beri contoh, biloks dari H2 hidrogen itu sama dengan 0. Kenapa? Karena hidrogen merupakan unsur bebas ya. Kalau belum tahu tentang unsur bebas itu merupakan unsur yang dari alamnya memang seperti itu, bukan dengan campur tangan manusia. Seperti NaCl itu kan sudah melewati campur tangan manusia. Jadi unsur bebas ini unsur yang ditemukan dalam alamnya memang seperti itu. Contoh di sini N2 di sini biloksnya 0. Kenapa? Karena N2 merupakan unsur bebas. O2 sama dengan 0, Na sama dengan 0, Cl2 sama dengan 0. Kemudian contoh-contoh lain dari unsur bebas di sini sudah siapkan Na, H2, O2, Cl2, P4, C, Cu, Fe, dan Na. Aturan yang kedua, di sini aturan yang kedua adalah jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa netral itu pasti sama dengan 0. Sebelumnya senyawa netral itu adalah senyawa yang tidak bermuatan ya. Artinya dia bersifat netral, tidak positif maupun tidak negatif. Nah, contoh di sini senyawa H2SO4. Senyawa H2SO4 di sini ada lihat kata-katanya. Jumlah biloks dari unsur-unsur dalam senyawa.
Di sini ada berapa unsur? Di sini dalam senyawa yang pertama ada 3 unsur, unsur H, unsur S, dan unsur O. Jika ketiga unsur ini adik-adik jumlahkan, maka nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Langsung Kakak beri contoh di sini. H-nya bilox dari H dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena jumlahnya 2 ya. Ditambah dengan bilox dari S karena jumlahnya 1, maka dikali 1 tetap 1. Ditambah dengan bilox O dikalikan dengan 4 karena jumlahnya 4. Nah, ini semua ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena senyawanya adalah senyawa yang netral, dia tidak memiliki muatan. Contoh lain, senyawa Na3PO4. Senyawa Na3PO4 ini jika dijumlahkan 3 kali bilox Na ditambah bilox P ditambah dengan 4 kali bilox O, pasti hasilnya sama dengan 0 karena dia merupakan senyawa yang netral. Aturan yang ketiga, adik-adik lihat di sini, jumlah bilox unsur dalam senyawa yang bermuatan. Nah, senyawa yang bermuatan ini dia memiliki muatan ya. Biloxnya pasti sama dengan muatan senyawanya. Di sini Kak beri contoh untuk senyawa yang pertama, SO4-2-. Nah, ini senyawa bermuatan namanya ya. Kalau punya muatan berarti dia senyawa bermuatan. Nah, jumlah bilox unsur-unsurnya di sini ada 2 unsur, unsur S dan unsur O. Jika dijumlahkan, bilox S ditambah bilox O dikali 4 ya, karena O-nya ada 4, itu pasti sama dengan muatannya. Muatannya berapa? Muatannya adalah -2. Ini pasti sama ya. Nah, seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku pada senyawa saja, juga berlaku pada ion. Di sini Kak beri contoh ion K+, biloxnya itu pasti sama dengan +1. Kenapa? Karena muatannya +1. Ion Cl-, di sini biloxnya pasti sama dengan -1 karena muatannya -1. Untuk ion Ca2+, biloxnya pasti sama dengan 2+ atau +2 karena ini muatannya adalah 2+. Seperti itu. Yang perlu adik pahami yaitu tentang prioritas bilox. Prioritas bilox ini itu adalah penggolongan unsur-unsur yang penentuan biloxnya diutamakan atau diprioritaskan. Prioritas bilox itu ada 7 prioritas yang sebagai berikut. Prioritas yang pertama yaitu adalah golongan 1A, ada Li, Na, K, Rb, dan Cs. Nah, untuk golongan 1A biloxnya itu sama dengan positif 1. Prioritas yang kedua yaitu golongan 2A. Golongan 2A di sini beli mangga campur sirup bagi rata. Nah, biloxnya ini adalah +2. Prioritas yang ketiga yaitu logam Al. Untuk logam Al biloxnya yaitu +3. Prioritas yang keempat yaitu logam F. Logam F ini biloxnya adalah -1. Prioritas yang kelima yaitu adalah logam H atau hidrogen. Di sini biloxnya adalah positif 1. Dan prioritas yang terakhir atau prioritas yang ketujuh yaitu adalah golongan 7A kecuali F ya. Kenapa? Karena F sudah masuk di prioritas yang keempat. Isinya adalah Cl, Br, dan I. Nah, untuk Cl, Br, I ini biloxnya adalah -1. Nah, kemudian yang perlu adik-adik perhatikan di sini, yang terletak di atas itu ditentukan terlebih dahulu biloxnya daripada yang di bawah. Kita beri contoh, NaCl. Na itu ada di golongan pertama ya. Na ada di golongan pertama. Kalau ada di golongan pertama berarti dia adalah prioritas yang paling utama. Na ditentukan dulu biloxnya yaitu positif 1. Kemudian yang Cl itu ada di golongan prioritas yang paling bawah ya, maka dia ditentukan yang paling terakhir yaitu -1. Nah, seperti itu. Jadi ini ditentukan pertama dan ini ditentukan yang selanjutnya sesuai dengan prioritasnya. Oke, selanjutnya kakak akan menuju ke contoh soal. Tentukanlah bilox masing-masing unsur dari yang pertama H2SO4, kemudian MnO2, SO4-2-, C2O4-2-, Na dan juga Na+. Nah, setidaknya ini sudah mewakili dari semua materi yang kakak berikan ya. Langsung kakak di sini bahas soal yang pertama, H2SO4. Yang ditanyakan adalah bilox S-nya berapa. Ingat untuk aturan yang jumlah bilox unsur-unsur dari senyawa netral itu pasti sama dengan 0. Di sini ada 3 unsur, ada unsur H, ada unsur S, dan ada unsur O.
Unsur H dia ada di prioritas yang kelima. Kemudian unsur O di sini dia ada di prioritas yang keenam. Berarti yang lebih didahulukan adalah yang H dulu ya, yang hidrogen dulu, karena dia prioritasnya lebih tinggi, yaitu prioritas yang kelima. Nah, adik-adik tentukan biloxnya. Di sini bilox dari H adalah positif 1. Karena jumlah H di sini ada 2, maka adik-adik kalikan 2. Positif 1 dikali 2 yaitu positif 2. Kemudian ditambahkan dengan bilox S-nya. Bilox S-nya ini ditanyakan ya, bilox dari sulfurnya. Kemudian ditambah dengan bilox oksigen. Di sini bilox oksigen itu minus 2. Dikalikan jumlahnya 4, maka min 2 dikali 4 adalah minus 8. Nah, jumlah-jumlah dari ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah senyawa yang netral ya. Kalau kakak pindah ini minus 8 ke kanan, ke ruas kanan, maka menjadi positif 8. 2-nya kakak pindah menjadi negatif 2, dan bilox S-nya tetap di sini. Bilox S sama dengan 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 ketemu bilox S-nya adalah 6. Nah, seperti itu. Untuk cara ini adalah cara yang lama ya, karena adik-adik masih harus menuliskan persamaan reaksinya seperti ini. Ini akan kelamaan nanti. Di sini kakak akan beri contoh cara cepatnya seperti apa. Oke, jadi cara cepatnya itu seperti ini. MnO2 ditanyakan bilox Mn-nya. Di sini bilox dari O adalah minus 2. Adik-adik tuliskan di bawah di sini minus 2. Kemudian langkah selanjutnya adik-adik pindahkan ke atas dengan cara mengkalinya dengan jumlahnya. Di sini jumlahnya 2, minus 2 dikali 2 adalah minus 4. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah dari bilox Mn ditambah dengan minus 4 ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah senyawa netral. Berapa ditambah minus 4 hasilnya 0? Pasti adalah plus 4 ya. Ketemu nanti bilox dari Mn itu adalah plus 4, turun ke bawah dibagi 1 menjadi positif 4. Inilah bilox dari Mn-nya sudah didapatkan. Kemudian selanjutnya di sini SO4 2- yang ditanyakan adalah bilox dari S. O itu biloxnya adalah minus 2. Dipindah ke atas dikalikan dengan jumlahnya 4. Minus 2 dikali 4 adalah minus 8. Nah, bilox dari S ditambah minus 8 itu pasti sama dengan minus 2. Kenapa? Karena harus sama dengan muatannya ya. Di sini muatannya adalah minus 2, maka nanti harus disamakan dengan minus 2. X dikurangi 8 sama dengan minus 2. Pasti ketemukan nanti S-nya adalah positif 6. Kenapa? Karena positif 6 ditambah minus 8 hasilnya adalah minus 2. Nah, jadi ketemu ini turun ke bawah nanti positif 6, bilox dari S adalah positif 6. Seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah C2O4 2- yang ditanyakan adalah bilox dari C. Bilox dari O itu adalah minus 2 kan, maka adik-adik tuliskan di sini minus 2, dipindah ke atas dikalikan jumlahnya dikali 4 yaitu minus 8. Nah, minus 8 ini ditambah dengan bilox C itu harus sama dengan minus 2. Nah, ketemu kan bilox C nya itu adalah positif 6. Adik-adik turunkan ke bawah dengan cara membagi dengan jumlahnya. Di sini jumlahnya adalah 2, maka 6 dibagi 2 adalah positif 3. Ketemu bilox dari C adalah 3. Kemudian selanjutnya bilox dari Na. Nah, adik-adik lihat di sini Na ini sendirian ya, tidak ada gabungan dengan yang lain. Ini adalah unsur bebas. Masih ingat kan? Kalau unsur bebas, maka dia biloxnya pasti sama dengan, betul sekali, sama dengan 0. Biloxnya adalah 0. Oke, kemudian selanjutnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di sini Na tapi dia punya muatan Na+. Nah, yang ditanyakan adalah bilox dari Na+- nya. Nah, adik-adik lihat di sini, ini kan adalah unsur atau ion yang bermuatan. Suatu ion bermuatan itu biloxnya pasti sama dengan muatannya. Karena muatannya positif 1, maka biloxnya itu sama dengan positif 1. Inilah jawabannya. Oke, terima kasih sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk adik-adik tekan tombol like, subscribe, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Next video kakak akan bahas materi tentang redox yang bagian kedua,
Lebih tepatnya kakak akan bahas materi tentang persamaan reaksi redoks sederhana. Oke, ditunggu ya videonya. Salam Chem Squad dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know I'd go back to you.